Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di konten kandang domba saung tani pemirsa, konten edukasi dan motivasi diri ya. Siang ini saya lagi di kandang, ini domba mulus pemirsa, tapi ada beberapa domba yang kena gagal, termasuk domba dari konsumen yang Pak Haji Tatang di Citali dan Pak Karta di Cirebon. Ini domba saya juga sama, yang tadi mah mulus pemirsa, ini domba saya keluron atau keguguran ya. Dan ini tuh janin sudah berbentuk janin dan ini keguguran. Ada beberapa penyebab keguguran yang sehingga menyebabkan ternak kita gagal ya. Jadi beberapa balelol Jadi beberapa faktor penyebab ini harus kita ketahui. Jadi peternak wajib mengetahui kenapa bisa penyebabnya apa dan kenapa bisa sampai begini. Itu domba saya ini yang keguguran, dan ini domba Pak Tatang. Ini mewakili beberapa orang, terus terang beberapa orang subscriber dan beberapa orang konsumen yang ada Pak Nur di Depok tapi sekarang sudah berhasil, ada Pak Karta di Cirebon, ada Pak Haji Tatang juga yang ada di Tanjung Sari ya. Ini dombanya keguguran. Kita bahas satu-satu pemirsa, kenapa penyebab bisa menyebabkan begini. Jadi penyakit ini disebut keluron atau keguguran, itu disebut penyakit brusellosis ya. Penyakit brusellosis ini menyerang ternak ruminansia, ternak yang seperti domba, sapi ya, babi gitu ya. Ini suka terserang penyakit brusellosis atau keguguran atau keluron di kita lebih populernya. Ini disebabkan oleh dua penyebab. Pertama karena penyakit brusellosis itu sendiri, kedua karena faktor tata laksana kandang, tata laksana pemeliharaan. Jadi dua faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor yang disebabkan oleh yang pertama oleh penyakit ini disebabkan oleh bakteri Brucella, dan bakteri Brucella ini adalah sifatnya zoonosis atau dapat menular dari hewan ke manusia. Jadi harus hati-hati ketika ada domba yang keluron begini. Wanita yang lagi hamil tidak boleh bersentuhan ya mendekati yang begini, karena bakteri genus Brucella ini terdiri dari Brucella abortus, Brucella canis, Brucella melitensis dan lain sebagainya. Ini zoonosis, bisa menyebar kepada manusia. Itu. Jadi penyakit ini menimbulkan kerugian yang secara ekonomi lumayan besar. Lumayan memakan waktu yang lama, kita rugi tenaga, rugi waktu, dan penanganannya harus serius. Begitu pemirsa. Kemudian penyakit yang disebabkan kedua adalah penyakit yang disebabkan karena brucellosis ini karena faktor tata laksana kandang dan tata laksana pemeliharaan. Ini penyebabnya apa sehingga keguguran? Pertama bisa karena dicampur ya dengan ternak yang lain. Misalkan domba yang sudah hamil, kemudian sudah gede, sudah berbentuk janin seperti ini kehamilannya sudah menginjak 4 bulan, jadi 3 bulan lebih ke sana sudah berbentuk janin, itu diseruduk atau terjadi benturan dengan kambing yang lain. Bahkan yang lebih parah diseruduk jantan, kan begitu ya. Sehingga solusinya harus segera dipisahkan pemirsa, begitu ya. Yang kedua, faktor tata laksana kandang yang salah itu karena faktor kambing atau domba itu mungkin pernah terjatuh atau kena benturan. Ini juga bisa menyebabkan terkena penyakit keguguran atau brucellosis begitu. Jadi kemudian bisa juga karena istilah kolot mah ngalengit deui, kegugurannya berupa hilang lagi janinnya karena stres ya, stres. Makanya orang tua dulu ketika domba sudah dikawinkan, sudah hamil, ulah dipindah-pindah kandang gitu. Karena kalau terjadi stres terserang penyakit,
Brucella begitu ya pemirsa. Jadi gejalanya bagaimana? Bisa membedakan antara yang terserang brucellosis penyakit dan karena faktor tata laksana kandang. Kalau yang berupa janin seperti ini, seperti yang saya tadi, yang keluron, kemudian yang ini domba yang patatang ini yang lagi dikuburkan, ini karena faktornya faktor tata laksana kandang, atau pernah terjatuh atau stres karena ketika janin sudah gede ieu teh domba teh dicukuran, dikeluarkan, atau mungkin pernah dimandian dan lain sebagainya, tidak terlalu hati-hati dan akhirnya stres dan akhirnya keluar belum waktunya. Jadi itu dua faktor yang menyebabkan. Dan faktor yang ketiga adalah faktor secara genetik. Genetik ini karena apa? Karena bukan genetiknya bagus, faktor karena salah tata laksana pemeliharaan. Contohnya apa? Contohnya induk yang terlalu muda, belum 1 tahun sudah dikawinkan gitu kan. Jadi belum dewasa tubuh ya, baru dewasa kelamin begitu pemirsa. Nah, jadi bagaimana ciri-cirinya kalau terserang penyakit Brucella atau brucellosis tadi yang disebabkan oleh penyakit genus Brucella? Itu kalau yang terserang penyakit, kegugurannya biasanya pada hamil muda ya. Kehamilan muda akan keluar cairan berwarna keruh dari vulva atau dari vagina. Cairan janin keluarnya berupa cairan dari alat kelaminnya, berupa cairan yang keruh ya. Biasanya ada sisa-sisa terlihat keluaran cairan dari alat kelamin yang infeksius gitu disebutnya, begitu pemirsa. Atau janin yang sudah kehamilan, ini kan menyerang Brucella ini menyerang kehamilan yang 4 bulan ke bawah. Bisa juga menggerogoti janin bakterinya itu, kemudian keluarlah cairan. Dan cairannya itu biasanya keruh, berwarna agak kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Nanti sisa-sisanya dapat dilihat di vulva vagina, dan nanti perut domba itu kembali mengempis ya, kembali seperti tidak hamil begitu. Itu ciri yang disebabkan oleh bakteri atau karena penyakit dari dalam, baik bakteri maupun dari virus. Kalau seperti kasus ini, seperti Pak Karta, kemudian domba patatang ini, kemudian domba saya, itu kehamilannya itu karena faktor keluronnya atau kegugurannya karena faktor tata laksana kandang dan tata laksana pemeliharaan. Kalau tata laksana kandang tadi mungkin pernah terjatuh, mungkin karena stres, mungkin karena Nah, yang saya ini karena terjadi benturan, terjatuh pemirsa, sehingga seperti keluar sama pi anakeunana. Ini mah kalau keluar sama pi anakeunana begini mah jeung pi anakeunana udahlah, ini mah gagal total. Jadi kalau yang saya beda dengan yang patang, saya sudah jual ke pasar, ini pasti didagingkeun. Karena penyakitnya berhubungan selain keluron menjadi penyakit monon begitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor karena salah tata laksana pemeliharaan tadi, ini juga pengaruhnya besar. Karena terlalu muda ya, baik pejantan, ada pejantan tua, betina yang muda begitu. Makanya bagi betina yang kurang dari 1 tahun sudah dikawinkan itu 50-50, mimilikan. Jadi bisa wae engke mulus, bisa wae gagal, bisa nantinya mulus, bisa nantinya gagal begitu. Itu mah tergantung milik ya, tergantung kita. Jadi itu penyebabnya kenapa domba itu bisa keluron. Jadi bisa diidentifikasi penyebabnya, pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan domba itu menjadi keluar janinnya. Dan akhirnya kalau sudah begini ya can aya milikna, ieu mah lamun cek santri mah balik deui, ieu mah kersaning Gusti, can aya milikna, urang tidak perlu disesali. Ini proses belajar dan harus kita carikan solusi. Begitu. Sekarang solusinya bagaimana untuk mengatasi domba-domba yang sudah terlanjur kena keluron. Keluronnya seperti yang Pak Haji Tatang atau Pak Karta ini masih aman karena
pianakeunana rahimnya tidak keluar. Kalau yang saya udah gagal, yang begitu pasti gagal. Dijual, didagingkeun. Sekarang solusinya bagi ternak yang sudah terlanjur kaluron. Pertama itu ternak betina induk yang keguguran itu harus dibersihkan, disinfektan, terutama bagian paginanya ya. Kemudian lingkungan kandang disemprot juga, disinfektan, dibersihkan. Kemudian bagi petus dan plasenta atau bali yang keluar harus segera dibakar atau dikubur dalam-dalam, karena itu akan menyebar juga nanti bakteri-bakterinya kalau terlalu dekat ke kandang. Kemudian ternak induk yang terkena penyakit tadi harus segera dipisahkan dengan ternak lainnya. Kandangnya kosongkan dulu selama 1-2 bulan sampai kering dan disinfektan. Kemudian selanjutnya domba yang terserang begitu, yang sudah keguguran tadi, segera suntik antibiotik dengan dosis 5 ml 1 kali suntikan. Ya, 1 kali juga cukup, supaya mengembalikan kesehatan daya tahan tubuh. Begitu ya Pak Haji Tatang, Pak Karta yang ada di Cirebon, termasuk saya juga. Ya, ini mah canaya milikna dan kita harus bersabar, dan inilah seninya breeding begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran juga bagi semuanya bahwa faktor sanitasi, kebersihan kandang, tata laksana kandang, tata laksana pemeliharaan itu sangat penting. Karena breeding itu energinya 3-4 kali lipat dari fattening. Tapi kalau berhasil ya seperti konten-konten testimoni yang lain, anu milik nasae. Tapi kita ini harus sadar bahwa ini kita melihara barang hidup dan ini belum ada miliknya bagi kita. Ya sadar ya, ini mah bagian dari proses ya kehidupan, proses pembelajaran dan proses sebagai peternak begitu. Pokoknya begitu. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak, semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan putus asa Pak Tatang, Pak Karta ya. Kang Nur yang tidak putus asa di Depok yang tadinya keluron anaknya ya Pak Nur ya. Kang Nur dan sekarang mah sudah anakan sajodo pemirsa, sudah gede anaknya. Alhamdulillah prosesnya bisa dilalui. Sehatkan kembali ternaknya, suntik dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah lewat 40 hari ke sana, ketika birahi kawinkan lagi. Begitu pemirsa. Pokoknya mah semangat terus, pokoknya mah kudu bermental baja, bermental kuat, jangan pernah bosan, dan ilmunya nanti dan endingnya akan menghasilkan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.